Halo adik-adik di rumah, pada video kali ini kita akan bahas tentang sifat-sifat bahasa manusia. Ikuti terus video ini sampai selesai. Baik adik-adik di rumah, selanjutnya kita masuk pada topik yang ketiga ya, yaitu sifat bahasa manusia. Nah, selain memiliki fungsi, bahasa manusia juga memiliki sifat ya. Kita sudah bahas tentang konsep bahasa tadi pada video sebelumnya. Kemudian kita bahas tentang fungsi bahasa. Nah, sekarang kita bahas tentang sifat-sifat bahasa manusia. Sifat-sifat bahasa di sini ada bahasa bersifat manusiawi, bahasa bersistem, kemudian bersifat arbitrer, kemudian bahasa bersifat konvensional, bahasa bersifat simbolik, dan non-instingtif. Oke adik-adik, ikuti terus videonya ini sampai selesai. Yang pertama, sifat bahasa bersifat manusiawi. Artinya begini, bahasa itu bersifat manusiawi ya. Bahasa ini adik-adik merupakan alat komunikasi yang bersifat manusiawi. Artinya begini, bahasa itu hanya dimiliki oleh manusia. Jadi binatang tidak ada bahasa. Begitu. Kemudian benda lain tidak ada bahasa. Intinya bahwa bahasa hanya dimiliki oleh manusia. Bahasa adalah sesuatu yang dimiliki manusia dan merupakan hal penting dalam kehidupannya. Itulah mengapa manusia itu menjadi makhluk yang istimewa. Melalui bahasa, manusia dapat melakukan komunikasi untuk mempermudah atau mencapai tujuannya dalam kehidupan sehari-hari. Coba bayangkan saja kalau kita hidup tanpa bahasa. Ya. Bahasa digunakan manusia untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Seperti yang saya sudah jelaskan pada video sebelumnya tentang fungsi bahasa sebagai alat komunikasi. Ya. Kemudian itu sifat yang pertama adik-adik. Sekarang sifat bahasa yang kedua yaitu bahasa manusia itu bersistem. Oke, sistem itu apa ya? Mengapa bahasa manusia itu bersistem? Itu coba kalau kita kuliah secara tatap muka pasti ada pertanyaan seperti ini. Lalu saya minta kalian untuk berpikir sejenak dan menjawabnya. Oke adik-adik. Sistem berarti susunan teratur yang membentuk suatu keseluruhan yang bermakna atau berfungsi. Ya. Sistem terbentuk oleh sejumlah unsur yang satu dan yang lain berhubungan secara fungsional. Bahasa terdiri dari unsur-unsur yang secara teratur tersusun menurut pola tertentu dan membentuk satu kesatuan. Ya, misalkan begini, bahasa itu memiliki aturan. Misalkan dalam kalimat ada subjek, predikat, objek, dan keterangan. Lalu sistem bahasa berupa lambang-lambang bunyi. Ya. Setiap lambang bahasa melambangkan sesuatu yang disebut makna atau konsep. Nah, bahasa manusia bersistem ini adik-adik, bahasa yang kita gunakan sehari-hari itu, baik itu bahasa daerah Manggarai maupun bahasa Indonesia, memiliki aturan atau bersistem. Contohnya begini, misalkan dalam bahasa daerah Manggarai ya, Nusa Tenggara Timur, penggunaan kata hau dan ite itu adik-adik memiliki makna dan konsep yang berbeda walaupun artinya sama ya, yaitu kamu. Tetapi sistemnya atau aturannya kita menggunakan kata ite itu untuk orang yang lebih tua dari kita. Artinya kata ite ini mengandung unsur menghormati atau mengandung unsur sopan, jauh lebih sopan daripada kata hau. Nah, itulah bahasa manusia itu bersistem. Begitu. Semoga sampai sini paham ya. Begitu juga dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia itu ada banyak sekali aturan-aturan. Aturan misalnya penggunaan bahasa tertulis kita kenal dengan aturan ejaan bahasa Indonesia. Penggunaan huruf kapital, penggunaan tanda baca, penggunaan kata depan, dan sebagainya. Ya, itulah yang disebut dengan bahasa manusia bersistem. Berikutnya, nah ini ada contoh dulu ya. Contohnya di sini lambang bahasa yang berbunyi nasi melambangkan konsep atau makna sesuatu yang biasa dimakan orang sebagai makanan pokok. Itu dia. Lalu
sifat berikutnya, bahasa bersifat arbitrer. Nah, tadi di video yang pertama itu saya sempat singgung tentang kata arbitrer ini ya. Nah, adik-adik, bahasa bersifat arbitrer ini artinya hubungan antara lambang dengan yang dilambangkan tidak bersifat wajib ya. Bisa berubah dan tidak dapat dijelaskan mengapa lambang tersebut mengonsepsi makna tertentu. Nah, saya kasih contoh sekarang. Seperti yang pada video sebelumnya, saya sudah jelaskan tadi ya, kenapa? Apakah kalian pernah bertanya, mengapa mengapa kata buku itu atau kata pintu, mengapa kata pintu diberi nama pintu? Apa alasannya? Nah, pada dasarnya adik-adik, itulah bahasa bersifat arbitrer. Jadi, tidak ada alasannya mengapa kata itu diberi nama tersebut. Misalnya, mengapa pintu diberi nama pintu? Apakah hubungannya kata pintu dengan ciri-ciri dari pintu? Itu tidak perlu ada hubungannya ya. Tidak perlu ada hubungannya. Itulah bahasa yang bersifat arbitrer. Di sini saya jelaskan secara konkret alasan kata kuda melambangkan sejenis binatang berkaki 4 yang bisa dikendarai adalah tidak bisa dijelaskan ya. Artinya kata kuda itu diberi secara sembarang saja sudah. Nah, binatang ini diberi nama kuda tanpa ada alasan mengapa dia diberi nama kuda. Paham ya? Gitu. Berikutnya, bahasa bersifat konvensional. Nah, bahasa bersifat konvensional nih adik-adik ada hubungannya dengan bahasa yang bersifat arbitrer. Nah, misalkan begini, ahli bahasa pada zaman dulu menetapkan binatang yang berkaki 4 itu diberi nama kuda ya. Bukan yang dimaksud kerbau ya, tapi kuda. Yang ciri-cirinya seperti kuda ya diberi nama kuda gitu. Lalu walaupun pemberian nama itu secara semena-mena, artinya tanpa alasan, secara arbitrer, tetap harus melalui kesepakatan ya. Oh, kita sepakat kata ini binatang ini kita beri nama kuda begitu. Atau misalkan alat yang dipakai untuk duduk kita beri nama kursi. Begitu. Secara arbitrer adik-adik, bahasa yang bersifat arbitrer itu pada saat ahli bahasa memberi nama secara sembarang, misalkan begini, sudah nama tempat untuk duduk diberi nama kursi. Tetapi itu harus melalui kesepakatan. Nah, itulah bahasa yang bersifat konvensional ketika melalui kesepakatan ya. Supaya nanti kata kursi ini berlaku untuk seluruh bangsa Indonesia, begitu. Bisa bedakan ya bahasa yang bersifat arbitrer dengan bahasa yang bersifat konvensional. Nah, kita lihat penjelasannya. Konvensional dapat diartikan sebagai suatu pandangan atau anggapan bahwa kata-kata sebagai penanda tidak memiliki hubungan intrinsik dengan objek, tetapi berdasarkan kebiasaan, kesepakatan atau persetujuan masyarakat yang didahului pembentukan secara arbitrer. Nah, tahapan arbitrer atau manasuka merupakan tahap awal, kemudian hasilnya disepakati atau dikonvensikan sehingga menjadi konsep yang terbagi bersama. Paham ya? Nah, di sini kita lihat tahapan arbitrer atau manasuka merupakan tahap awal. Nah, tahap yang pertama dibuat adalah menentukan nama suatu benda. Misalkan, seperti yang saya omong tadi, misalkan nama kursi, nama tempat untuk duduk diberi nama kursi. Nah, itu tahap awal secara arbitrer. Secara manasuka kita kasih nama kursi saja. Itu kemudian setelah diberi nama kursi, hasilnya ini atau kata kursi ini disepakati atau dikonvensikan. Bagaimana kita sepakat tempat untuk duduk diberi nama kursi supaya berlaku untuk seluruh bangsa Indonesia. Nah, inilah yang disebut dengan bahasa bersifat konvensional. Paham ya? Oke. Nah, di sini ada bahasan lebih lanjutnya bahwa meskipun hubungan antara lambang bunyi dengan yang dilambangkannya bersifat arbitrer, tetapi penerimaan lambang tersebut untuk suatu konsep tertentu yang bersifat konvensional. Artinya, semua anggota masyarakat bahasa itu mematuhi konvensi bahwa lambang tertentu itu digunakan untuk mewakili konsep yang diwakilinya. Artinya begini, satu kata
yang secara arbiter tadi ditentukan namanya, misalkan kursi, itu secara semua anggota masyarakat itu harus mematuhi. Itulah bahasa yang bersifat konvensional, bahwa kata kursi tersebut digunakan untuk mewakili konsep tentang alat yang dipakai untuk duduk gitu. Jadi kalau kearbitraran bahasa terletak pada hubungan antara lambang-lambang bunyi dengan konsep yang dilambangkannya, maka kekonvensionalannya bahasa itu terletak pada kepatuhan para penutur bahasa untuk menggunakan lambang itu sesuai dengan konsep yang dilambangkannya. Oke, sifat yang berikut, bahasa bersifat simbolik. Nah, simbol adalah sesuatu yang dapat mewakilkan ide, perasaan, pikiran, benda, dan tindakan secara arbiter. Nah, kata adalah bagian dari simbol yang hidup dan digunakan oleh kelompok masyarakat tertentu. Kata bersifat simbolis karena tidak mempunyai hubungan langsung dengan kenyataan yang diacunya. Bahasa adalah simbol ya, simbol dari simbol dari perasaan atau konsep yang ada dalam otak kita. Melalui bahasa, ide atau konsep atau apa yang ada dalam pikiran kita itu bisa terwakilkan melalui simbol bahasa ya, melalui simbol kata-kata begitu, untuk bisa disampaikan kepada lawan bicara atau kepada bahasa itu ditujukan kepada siapa begitu. Itu bahasa bersifat simbolik. Kemudian ini ada contohnya, misalnya contoh kata buku, B-U-K-U. Nah, kumpulan huruf di atas yang menjadi kata buku tidak ada hubungannya dengan lembaran kertas yang ditulis dan dibaca. Nah, hal tersebut bersifat arbiter atau mana suka yang menjadi kesepakatan bersama pemakai bahasa. Kemudian bahasa bersifat non-instingtif, adik-adik. Ini yang terakhir ya. Bahasa bersifat non-instingtif artinya bahasa tidak diturunkan dan dimiliki manusia secara genetis. Oleh karena itu, bahasa harus dipelajari. Jika tidak, maka dapat dipastikan seseorang tidak dapat menjalankan fungsi bahasa sebagaimana mestinya. Nah, ini bahasa bersifat non-instingtif. Artinya begini adik-adik. Sejak dalam kandungan itu kita belum memiliki bahasa ya. Tetapi pada saat sejak kecil kita mulai belajar bahasa. Misalnya dengan mulai menyebut kata mama, papa, makan atau minum begitu ya. Jadi manusia itu harus belajar bahasa itu. Tidak dengan sendirinya kemampuan berbahasa itu ada pada diri manusia. Itulah bahasa bersifat non-instingtif. Oke adik-adik, sekian dan terima kasih. Sampai bertemu pada materi-materi selanjutnya. Itulah materi pertemuan pertama kita. Jangan lupa untuk bagikan ke teman-teman kalian yang membutuhkannya. Semoga bermanfaat ya. Baik adik-adik di rumah, itu dia materi utama pertemuan kita pada minggu ini. Jadi untuk tugasnya akan saya share melalui grup WhatsApp. Semoga bermanfaat.